Oke, shalom semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas menjembatani kesenjangan budaya. Di sini saya tidak sendiri, adapun teman-teman saya dari kelompok 5 yang pertama ada Jessica Claudia Nenggolan, yang kedua Yoel Halawa, yang ketiga saya sendiri Yosafat Nababan, dan yang keempat Johnny Lepon, dan yang terakhir yang kelima Rovinus Mori Ate. Nah, di sini kita akan membahas tentang menjembatani kesenjangan budaya. Nah, next slide. Tentang pembahasan kami di sini ada yang pertama politik, yang kedua agama, yang ketiga ekonomi, yang keempat hukum, yang kelima pertanian, dan yang keenam arsik arsitektur, yang ketujuh pakaian, yang kedelapan rumah tangga, yang kesembilan biografis, yang kesepuluh kemiliteran, dan yang terakhir 11 sosial. Next slide. Nah, masuk pembahasan pada yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan konteks budaya. Nah, menurut Kamus Webster mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan pola perilaku manusia yang mencakup pemikiran, pembicaraan, tindakan, dan artefak atau benda-benda hasil kecerdasan manusia seperti perkakas, senjata, dan lain sebagainya. Nah, kepercayaan umum bentuk bentuk sosial dan sifat-sifat material dari suatu kelompok ras, agama, atau sosial. Dengan demikian budaya mencakup apa yang dipikirkan dan dipercayai oleh orang-orang, apa yang dikatakan, dilakukan, dan dibuat oleh mereka. Nah, ini mencakup kepercayaan mereka, bentuk-bentuk komunikasinya, kebiasaan dan praktik-praktik, serta benda-benda material seperti alat-alat tempat tinggal, senjata, dan seterusnya. Nah, budaya seseorang mencakup beberapa lingkup hubungan dan pengaruh pengaruh hubungan antar pribadi dengan individu. Nah, atau kelompok lainnya. Perannya di sini di dalam keluarga, kelas sosialnya, kebangsaan, atau pemerintahan di mana orang tersebut menjadi bagian di dalamnya. Nah, agama, politik, peperangan, hukum, pertanian, arsitektur, bisnis, ekonomi, dan geografi di mana orang tersebut hidup dan melakukan perjalanan apa yang dituliskan dan dibaca oleh orang tersebut dan orang-orang lainnya, apa yang dikenakannya dan bahasa-bahasa apa yang digunakannya. Nah, semua ini memberikan petunjuk tentang cara hidup orang tersebut, dan jika orang tersebut adalah penulis semua kitab di dalam kitab semuanya ini memberikan petunjuk tentang apa yang dituliskannya. Jadi begitu. Next slide. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan pada saat ingin menafsir Alkitab. Nah, yang pertama itu adalah historis, latar di mana kitab-kitab itu ditulis dalam keadaan-keadaan yang terkaitan dengan penulisan. Nah, eh, ketika para penganjur reformasi atau Martin Luther, Philippe Melanchthon, John Calvin, Ulrich Zwingli, dan lain-lainnya, ini menekankan perlunya kembali kepada kitab suci. Mereka menekankan interpretasi historis dan gramatikal. Nah, yang mereka maksudkan dengan historis ini adalah eh, latar di mana kitab-kitab di dalam Alkitab ditulis dan keadaan-keadaan yang terkait dengan penulisannya. Nah, jadi yang mereka maksudkan dengan gramatikal itu adalah menentukan makna Alkitab dengan mempelajari kata-kata dan kalimat-kalimat dalam kitab suci dalam pengertian sederhana yang normal. Yang kedua, mengabaikan konteks adalah masalah terbesar dalam penafsiran Alkitab. Nah, untuk dapat memahami dengan baik, kita harus eh, membersihkan benak kita dari segala pikiran dan sistem zaman kita sendiri dan coba menempatkan diri dari situasi para rasul nabi-nabi yang menuliskan kitab-kitab itu.
Tunggu coy, gue materinya mana coy? Tunggu mana lagi gue nih? Udah stop belum? Udah. Bukan tidak lagi, ikat aja dulu. Tunggu. Ya ampun. Dia bilang jelasin gini nanti. Misalkan Jessica, tentang apa? Pertanian. Mana pertanyaan? Nah, apa yang dimaksud? Apa yang tidak lanjut tentang samudra yang berseru-seru pada Tuhan? Coba lihat bukunya lagi dong. Halaman 54 84 itu tadi mana? Itu di grup. Panen. Panen kan terjadi. Lagnya yang maksudnya gue lag. Ini terjadi. Kau baca terjadi mulai musim yang berlangsung dari desa. Jika hujan harus turun pada musim kemarau, jadi ini orang lain mungkin bertentangan ya. Misalkan kita musim panas minta hujan di musim panas. Kalau musim dingin minta matahari. Ini mungkin orang. Udah oke ya mas. Gue masuk ke sini aja ya, langsung contoh-contoh pentingnya mengetahui konteks. Ini kan mengenai konteks alam terbesar dalam penafsiran kitab. Nanti gue kalau udah pindah apa, saya serahkan kepada Yoel ya nanti ya. Oke. Terus ininya mana? Gue gak usah bilang ngucapin atau diucapin. Gak usah. Ngucapin saya serahkan selanjutnya kepada teman saya gitu. Gak usah kan langsung record langsung dia masuk gitu. Oh ya. Selanjutnya. Oke. Judge. Satu lagi, bentar lagi nih. Biar agak lama gitu cuy. Oke, diam ya. Nah, eh, contoh-contoh pentingnya mengetahui konteks langsung dari suatu ayat dan konteks dari pasal atau kitab di mana ayat-ayat tersebut berada akan dibicarakan di bab berikutnya. Nah, sebagian besar buku ini tentang interpretasi Alkitab mendiskusikan beberapa konteks mula-mula terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan lingkungan historis kultural pada zaman di mana para penulis Alkitab menulis kitab-kitab tersebut. Nah, di sini ketika kita mengabaikan urutan ini karena lingkungan historis kultural ini sering mempunyai pengaruh pada konteks-konteks lainnya. Nah, yang terpenting bagi kita untuk mengetahui keadaan dari kitab tertentu, ini berarti kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini tentang eh, siapakah eh, penulis kitab itu, kapankah ia menulis kitab itu, apa yang mendorong si penulis untuk masalah-masalah, situasi atau kebutuhan apa yang dan dia dia hadapinya. Tentang apakah kitab itu berbicara, yaitu apakah pokok-pokok persoalan utama yang dituliskan di dalam kitab itu. Nah, jadi pokok utama dalam Alkitab ini adalah latar belakang budaya di mana para penulis Alkitab menuliskan kitab-kitab itu dalam budaya atau zaman apapun. Para penulis suatu dokumen dan juga para pembacanya dipengaruhi oleh latar sosial mereka. Sebagai contoh, kitab Nahum mencerminkan pengetahuan sang nabi tentang kota Niniwe dan kitab Habakuk mencerminkan pengetahuan sosial dan eh, mungkin sebagai awal dari apa yang kemudian berkembang menjadi Gonstoikisme banyak bagian dari kitab ratapan yang tidak masuk akal kecuali jika para pembaca mengingat bahwa Yeremia sedang menuliskan sebuah nyanyian ratapan menangisi penghancuran kota Yerusalem oleh orang-orang Babel. Risalah yang dibuat oleh orang-orang Hitit atau orang Het dengan para budaknya orang-orang yang ditaklukkan dituliskan sebagai
perjanjian dalam suatu struktur ini tampaknya ditulis oleh Musa dalam penulisan kitab Ulangan dan sebagian dari kitab Keluaran. Nah, selanjutnya saya akan cerahkan kepada teman saya, Yoel Halawa. Ya, baru masuk ke berapa dia? Lu udah itu nggak? Udah. Pause. Kak nanti pause dulu ya. Pause dulu ya Kak, baru kasih ke aku. Ya. Pause ini kan? Pause-nya. Ini kan? Iya ini. Bukan itu share. Bukan di atasnya ini kan? Iya. Bisa sini langsung ke sini, coy. Kesini coy. Ini tadi ya. Ini Kak Yoel. Enggak. Ini dia. Lu udah pause ini. Udah ini Jadi pause. pencet next iya. ini ya, pencet next. Iya. Ini aja Kak. Itu saat Ini ini next. Itu ini selanjutnya ya. Sebelah kanan ini. Kakak ini Kak. Oh iya. Atau Enggak. sebelumnya. Ini ya. Sebentar lu, aku 3 kan? Berarti Iya. ini, Dua, ini sama ini. tiga. Ini langsung 2. Terus pertanyaan aku. Oke. Selanjutnya akan saya serahkan ke Iya, tapi saya. tunggu record ya Kak baru Kak. Apa? Tunggu stop dulu baru Kak aku. Ini Kakak kan? Belum Kak. Aku pertanyaan aku Kak. Ya. Sebentar. Kak, dilihat dulu nanti. Belum direkam padahal udah ngomong. Bisa nggak? Oke. Terima kasih Yosafat. Berikut adalah contoh ayat-ayat Alkitab yang interpretasinya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang beberapa konteks budaya. Aspek yang pertama yaitu politis, yaitu termasuk nasional, internasional, dan sipil. Nah, contohnya itu ayatnya adalah mengapa Edom begitu bertentangan dengan Yehuda di sepanjang sejarahnya. Kita tahu bahwa bangsa Edom adalah bangsa keturunan dari Esau dan bangsa Yehuda adalah keturunan dari Yakub. Kita tahu bahwa Esau dan Yakub memiliki konflik sehingga keturunan-keturunan mereka juga saling bertentangan. Itu adalah contoh ayat Alkitab yang interpretasinya dalam aspek politik. Selanjutnya dalam aspek agama. Di dalam aspek agama, contoh ayat Alkitabnya yaitu mengapa Allah Israel memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Jika kita mengetahui bahwa bangsa Mesir memiliki agama yang berbeda dengan bangsa Israel, sehingga bangsa Mesir mempunyai dewa-dewi yang artinya tidak mempercayai kepada Allah Israel. Nah, begitulah Allah memberikan 10 tulah itu untuk memberikan bahwa Allah bangsa Israel lah yang mempunyai kekuasaan, sehingga Allah bangsa Mesir tidak berdaya. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya dalam aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi, contoh ayat Alkitabnya di dalam Rut 4 ayat 8 dan 17, mengapa kerabat terdekat Elimelek memberikan kasutnya kepada Boas? Nah, menurut Keping Nuzi yang diketemukan di Irak modern, dalam penggalian di dalam sejarahnya, tindakan semacam ini melambangkan pelepasan hak seseorang atas tanah yang diinjaknya. Hal ini dilakukan setelah urusan penjualan tanah diselesaikan. Kita bisa melihat di situ bahwa aspek ekonomi sangat ditekankan di dalam menginterpretasikan Alkitab. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Di dalam aspek hukum, ayat yang
kita bahas adalah di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, yaitu ketika Elisa berkata kepada Elia, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Maksudnya di sini adalah bahwa Elisa ingin menjadi ahli waris Elia dalam pengertian menjadi penerusnya. Menurut Ulangan 21 ayat 17, anak sulung dalam satu keluarga harus menerima bagian dari tanah ayahnya sebanyak 2 kali lebih besar. Nah, begitu juga yang dikatakan Elisa kepada Elia, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Ini menyatakan bahwa aspek hukum sangat diperlukan di dalam menginterpretasikan konteks Alkitab. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Jessica Nenggolan. Baca itu kayak 23 slide loh. Serius, cepet banget loh. Masa sih? Iya, coba jangan dulu Kak. Enggak. Lihat dulu. Mana sih? 23 slide. pokoknya kalau udah C udah lah. Aku tegang banget, coy. Ini kacau. Gimana sih nih? SC aja. Banyak. Nggak bisa sih. Nih, sudah. Gimana sih? Cok. Ini juga slide Kak. Udah. Nih ya, nih. Kan politis, satu. Agama, ekonomi, dan hukum. Terakhir hukum. Udah ya? Selanjutnya akan saya serahkan. Cepet banget padahal aku Aku kasih contohnya satu-satu soalnya. Oh, Setiap itu satu. aku lucu. Kau di sampingku ya, John. Saya selesai ini. Selesai ini minus kan? Minus. Berarti nanti koyo sampai kesimpulan apa ya, Wei? Kesimpulan. Coba cek kesimpulan, coy. Saya kesimpulan ini. Siapa? Dia awal dan akhir. Ganggu lah. Kamu moderator, Bambang. Jadi kami dapat simpulkan bahwa dalam pembacaan kitab kita sudah menafsir kalau yang kau baca apa konteks baca apa Di minus. yang pendahuluan itu. Nah, jadi kesimpulannya Kita harus membaca berulang-ulang saja. Mau ketawa, coy. SKS banget. Dan itu selesai. Diam ya, Wei. Lihat banget, Bang. Jadiin orang dong di situ, John. Nanti ada pula yang lewat. Kak, ini gimana sih? Kok di itu langsung ke sini ya? Setelah. Iya, gimana itu jadinya? Langsung. Jadi pada saat ini belum ya? Iya, belum. Pada saat resume kan dia kayak gini. Langsung ke sini. Langsung aja pencet ke sini lagi. Nah, baru dimulai. Oke. Terima kasih atas teman saya Yoel. Yang selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang tidak lazim tentang Samuel yang berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta hujan pada musim panen gandum dalam 1 Samuel 12 ayat 17? Oke. Panen gandum terjadi di bulan Mei atau Juni. Ini terjadi segera setelah dimulainya musim kemarau setelah 6 bulan yang berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Jika hujan turun pada musim kemarau, ini jelas akan menunjukkan karya Allah yang luar biasa. Nah, yang kedua itu mengapa Mazmur 1 ayat 4 membandingkan orang fasik dengan Sekam?
karena ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang-orang fasik. Jika para petani menampil gandum, sekam yang lebih ringan akan tertiup oleh angin. Tidak ada petani yang mencoba mengambil kembali dan menggunakan sekam, karena sekam tidak berguna. Orang-orang fasik seperti sekam tidak mempunyai keselamatan dan tidak berguna. Dan yang ketiga itu, mengapa Amos menyebut para wanita dari Betel belenggu-lembu buasan dalam Amos 4 ayat 1? Karena karena lembu-lembu di Basan, sebuah daerah subur di sebelah timur Laut Galilea, terkenal karena gemuknya. Seperti lembu-lembu ini, para wanita Betel kaya dan pemalas, tidak banyak melakukan apa-apa selain duduk, makan, dan minum. Dan yang keempat itu, mengapa Allah berkata kepada Ayub dalam Ayub 39 ayat 4, dapatkah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Nah, kambing gunung beranak yang dimaksud di sini mungkin adalah ibex yang bersembunyi di gunung-gunung pada saat akan melahirkan anaknya. Para ahli biologi telah mencoba mengamati proses kelahiran hewan ini, tetapi mereka menemukan kegagalan besar. Mereka hanya pernah melihat ibex kawin atau melahirkan anaknya di pegunungan Yudea sebanyak 4 kali saja dan dalam 30 tahun. Tentu saja Allah sedang menunjukkan kepada Ayub betapa banyaknya hal yang terjadi tanpa sepengetahuan Ayub di alam semesta ini. Dan yang kelima itu dalam Matius 13 ayat 31 dan 32, apakah Yesus salah ketika mengatakan biji sesawi yang paling kecil dan biji-bijian? Beberapa orang berpendapat demikian, karena di antara biji-bijian sebenarnya biji anggreklah yang mempunyai ukuran yang paling kecil. Bukan biji sesawi, tetapi Yesus sedang berbicara tentang tanam kebun ketika dia menyebut tentang pohon sesawi dan zamannya. Biji sesawi memang adalah biji tanaman kebun terkecil di Palestina. Jelaslah bahwa pada saat itu Palestina belum ada biji anggrek. Biji sesawi begitu kecil sehingga diperlukan kurang lebih 750 butir biji untuk memperoleh 1 gram biji tersebut. Ini berarti diperlukan kurang dari 21.000 butir biji untuk mendapatkan 1 angka biji tersebut. Tetapi dengan ukuran yang begitu kecil, tanaman sesawi yang tumbuh hingga tinggi 3,6 sampai 4,5 meter dalam waktu 1 tahun saja. Kemana lagi? Udah, tunggu dulu coy, aku nggak tahu sama sekali. Belum, satu lagi John. Ada sini. Arsitektur. Oke, yang berikutnya adalah arsitektur. Bagaimana Rahab mempunyai sebuah rumah di atas sebuah tembok? Nah, dalam Yosua 2 ayat 15, tembok-tembok Yeriko terdiri dari 2 lapis tembok dengan ruang di antara yang dipenuhi dengan tanah sehingga dapat didirikan rumah-rumah di antara kedua lapis tembok itu di dekat puncaknya. Nah, yang kedua itu bagaimana mungkin 4 orang pria dapat menurunkan seorang pria lumpuh melalui atap? Nah, sebagian besar rumah di dunia barat dibangun dengan atap yang miring, tetapi di zaman Alkitab atap rumah datar dan seiring terbuat dari ubin. Oleh karena itu tidak menjadi masalah bagi pria-pria ini untuk berdiri di atas atap, membuka sebagian ubin dan menurunkan pria yang lumpuh itu ke bawah. Nah, yang ketiga itu mengapa para murid bertemu di ruang atas. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 13, hal ini dikarenakan ruangan-ruangan di lantai atas seringkali
lebih daripada ruangan-ruangan di rumahnya. Oleh karena itu, ruangan atas dapat menampung 11 orang murid dengan lebih nyaman. Nah, yang selanjutnya itu ada pakaian. Apa yang dimaksud dengan kausa, membawa api dalam gelembung baju? Nah, kata gelembung baju mungkin merujuk kepada lipatan pada pakaian seseorang yang mirip dengan kantung untuk membawa benda-benda. Nah, yang terakhir itu ada, apakah yang dimaksud dengan perintah bersiaplah engkau sebagai laki-laki dalam Ayub 30 ayat 3 dan Ayub 40 ayat 7 dan dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Nah, yang mana ini binus kok aku nggak lihat? Oh ini. Tunggu. Oke guys, maaf. Tunggu dulu. Nah, apakah yang dimaksud dengan perintah bersiaplah engkau sebagai laki-laki dalam Ayub 30 ayat 3, dalam Ayub 40 ayat 7 dan dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Nah, itu menunjukkan ketika seorang pria berlari, bekerja atau berperang, pria itu akan melipat jubahnya di bawah ikat pinggang besar di pinggangnya agar dia dapat bergerak lebih leluasa. Perintah ini dimaksudkan agar Ayub berwaspada dan mampu merespon dengan cepat. Oke, selanjutnya saya serahkan pada teman saya, Rovinus. Apaan tuh? Ikut lomba. Cepat cuy. Sekarang apa rumah tangga? Nanti ajarin John. Kalian bilang John lihat apanya. Oke. Kelihatan nggak ya? Enggak. Pegang aja Binus. Nah, perjumpaan Injil dan budaya masyarakat lagi agar pesan Injil dapat dimengerti oleh peserta budaya itu, maka pewarta Injil perlu mencari metode terbaik. Kok pakaian? Kau udah pakaian? Udah. Terus sekarang? Visualisasi adalah usaha Itu memang itu kalau di record langsung ke bawah aja ke slideshow. Langsung Ini resume share. budaya. Terus bentar dulu. Coba buka. Jangan buat di sini dulu. Coba. di situ dulu nanti baru. Iya nanti. Di sini ada Hari opsi nah, sama kesimpulan gampang. Sama Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh tentang rumah tangga. Yang pertama itu apa yang dimaksud Hosea 7 ayat 8 bahwa Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang dijelaskan oleh Hosea ini di dalam Hosea 7 ayat 8, kalau zaman itu bagaimana roti itu ketika dibakar dan setelah dibakar nggak dibalik, maka yang kena api itu akan menjadi gosong. Nah, di sini Efraim Hosea memberikan contoh tentang roti bundar, bagaimana orang-orang Efraim pada saat itu mereka ini hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja yang mungkin menurut mereka baik, tetapi hal-hal yang lain mereka nggak memperhatikan. Makanya Hosea memberikan contoh tentang roti bundar. Selanjutnya ini tentang tindakan lancang bagi Yohanes pada saat perjamuan terakhir untuk dikatakan dia bersandar pada bahu Yesus. Mungkin kita bertanya bahwa mungkin itu adalah hal yang tidak sopan ya ketika dibilang Yohanes langsung datang naik kursi terus
langsung bersandar di bahunya Yesus. Tapi yang dimaksudkan di sini pada saat itu kursi itu bentuk kursi sofa yang belakang-belakangan. Jadi kursi sofa itu belakang-belakangan kayak gini. Jadi Yohanes ini bukan langsung bersender di bahunya Yesus, tetapi kursi yang belakang-belakangan yang jadi dia duduk di belakangnya Yesus, tapi dia duduk di sofa juga. Jadi mereka nggak bersamping-sampingan, tapi belakang-belakangan di sebelah kanan bahu Yesus. Itu yang dimaksud dalam konteks itu. Terus mengapa selanjutnya ini mengapa Yakobus menyuruh orang mengurapi orang yang sakit dengan minyak. Jadi mungkin kita menganggap sekarang bahwa itu adalah tentang apa minyak yang enggak ini urapi kayak guna-guna apa yang obati gitu kan. Tapi di sini yang dimaksud oleh Yakobus adalah bukan tentang minyak seperti itu. Tapi ini adalah minyak kayak minyak untuk orang sakit, untuk apa? Orang sakit yang lagi capek, terus kita apa? Urut, memberikan semangat kayak gitu, mengurut-ngurut. Seperti contohnya tentang apa? Perempuan yang pada saat masih ada Yesus di dalam kitab Matius, dia datang membawa minyak itu untuk apa? Mengurapi kaki Yesus. Itu sama dengan hal itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Terus selanjutnya itu mengapa pria dalam Lukas 9 ayat 59 berkata bahwa dia pergi dulu untuk menguburkan ayahnya dulu sebelum ia menyambut apa mengikuti Yesus. Ini bukan berarti ayah orang itu sudah meninggal pada saat dia ngomong waktu itu. Ini menjelaskan bahwa orang ini mau menunggu apa ayahnya dulu meninggal. Tunggu ayahnya meninggal, setelah ayah meninggal baru dia mendapat warisan dari ayahnya. Ini kan menunjukkan bahwa orang ini masih menunggu waktu yang sangat lama dong. Bukan cuman 1 hari, 2 hari. Ayahnya kan kalau nggak meninggal-meninggal berarti dia nggak ikut Yesus. Berarti dia lebih mengutamakan harta warisan dari ayahnya daripada mengikuti Yesus. Ini yang dimaksud oleh Yesus bahwa berarti kalau kau mau ikut Yesus, berarti bukan sungguh-sungguh, tapi kau menunggu ayahmu dulu meninggal, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama baru kau mengikut aku. Berarti kau lebih mengutamakan harta yang ada di dalam dunia ini daripada mau mengikuti Yesus. Seperti itu yang dimaksud dalam kitab Matius ya teman-teman. Terus Ayub, mengapa Ayub juga berkata, mengapa pangkuan menerima aku? Jadi teman-teman pada saat itu ketika anak itu lahir, dia lahir pasti dia akan diletakkan di pangkuan kakeknya. Itu artinya dia akan menerima apa garis keturunan. Garis keturunan akan berlanjut pada Ayub. Jadi yang dijelaskan di situ bahwa kenapa Ayub harus dilahirkan di dunia ini? Kenapa dia harus keluar dari kandungan ayahnya? Karena dalam penderitaan Ayub itu dia berkata-kata seperti itu. Kenapa dia harus dilahirkan? Itu seperti yang dimaksud oleh Ayub. Terus yang selanjutnya itu, mengapa kelima gadis itu dikatakan bodoh, membawa pelita tanpa membawa minyak? Sepertinya kita udah sering mendengar ini tentang kelima gadis yang bodoh. Bagaimana waktu itu acara waktu itu kalau kita ketahui dari yang dikatakan oleh orang lain bahwa acara itu nggak hanya berjalan 1 hari, tapi itu bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jadi di sini memperlihatkan bahwa kelima wanita bodoh ini mereka dikatakan bodoh karena mereka nggak mempunyai persiapan. Karena mereka udah tahu bahwa perayaan itu akan berjalan dengan lama, lama sekali. Tetapi mereka nggak kasih membawa persiapan minyak lagi, tapi mereka hanya bawa 5 pelita itu dengan minyak, tapi nggak ada persediaan lain. Kita bandingkan dengan 5 wanita bijak, di mana mereka membawa pelita dan menyiapkan minyak juga. Itu berarti mereka mempunyai persiapan, mempunyai kemauan untuk ikut acara itu. Mereka mempersiapkan dengan matang-matang dengan membawa persediaan minyak tersebut untuk supaya pelita mereka nggak mati pada saat kehabisan tinggal mereka isi. Ini yang dimaksud di dalam kitab dimaksud oleh Yesus. Selanjutnya, mengapa Tuhan menyebutkan bahwa rumput akan dibuang ke dalam api? Dalam Matius 6 ayat 30, jadi di sini juga bukan apa rumput. Jadi ini dimaksud tentang roti, bagaimana roti campuran-campuran roti yang dicampur, terus ketika diletakkan di dalam apa
di atas panggangan yang dicampur. Jadi kalau tipis-tipis itu pasti akan terbakar, pasti akan hangus. Ini bukan yang langsung ke rumput ya teman. Jadi ini adonan-adonan yang dicampur, misal telur apalah semua tepung yang dicampur terus dimasak ditaruh di panggangan. Terus kalau dikasih tipis pasti semua itu akan terbakar. Kalau tebal banget kan bisa dibolak-balik, tapi kalau tipis kalau kena api langsung jadi hangus. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Ini bukan biografis ya teman-teman, salah ketik. Ini adalah geografis. Geografis yang pertama itu mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 4 di situ mengatakan bahwa Yesus melintasi daerah Samaria. Jadi karena orang-orang Yahudi ini tidak berhubungan dengan orang-orang Samaria ya teman-teman. Jadi di ayat 9 ini orang-orang Yahudi ini biasanya memutar untuk menghindari Samaria jika mereka ingin pergi ke Yudea, di daerah selatan ke daerah sebelah utara Samaria. Mereka ini akan mengambil jalan besar di dekat Sungai Yordan atau di Laut Tengah. Nah, tetapi Yesus ini langsung melintasi provinsi Samaria untuk pergi ke kota Sikar untuk menemui wanita yang akan ia ketahui akan berada di sana. Jadi Yesus ini lebih mengambil, jadi dulu itu bahwa mereka akan ketika mau jalan Samaria karena ada permusuhan antara Samaria dan Yerusalem, mereka harus memutar dulu jauh baru turun ke suatu tempat yang ingin mereka tempuh. Tetapi Yesus ini mengambil jalan potong dari Samaria langsung dari Yerusalem langsung dia turun ke Samaria. Ini teman. Mengapa Daud juga melarikan diri ke El-Gedi? Jadi mungkin kita juga berpikir bahwa kenapa sih Daud harus lari ke gunung-gunung? Kan bisa ditemuin aja di sana. Tetapi di sini Daud teman-teman tahu bahwa tempat itu merupakan tempat yang sangat aman. Di sana pasti banyak gua-gua, tidak apa di KLGD itu pasti banyak gua-gua dia bersembunyi. Ketika Saul ingin mencari dia pasti sangat susah karena batu-batu kecil akan gua-gua dia harus masuk ke sana sini. Nah, di sana juga dikatakan bahwa ada air terjun ketika dia haus, di situ dia bisa dapat ambil minuman. Makanya Daud tahu tempat itu yang bagus buat dia untuk berlindung dan dia tidak akan ditemui. Tapi ketika dia kehausan, dia akan mengambil air dari situ. Gitu teman-teman. Selanjutnya Yesus mengatakan bahwa seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita tahu padahal kan Yeriko terletak di sebelah timur laut dan sangat jauh. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 30 mengatakan bahwa Yeriko. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Joni Lepong. Ini aja. Emang udah dikunci? Belum dikunci. Coba dulu di atas dulu. Jadi kamu aja sih, gak berani jam. Ini besok kan bakal. Dan ini sampai jam berapa? Kan masih besok pagi, masih bisa. Ya. Coba selanjutnya. Ini kita rekam. Kan ini masih disimpan lagi, masih tahu berapa. Dari dulu aja. Misalnya kirim memang dilihatnya kan hari ini cuy. Dia bisa nggak sepanjang malam ini? Saya nggak tahu bahasa apa-apanya dia. Itu punya aku, mentor kamu. Tapi dia udah Tidur dia jam sekitar. Coba pindahin dulu nih. Apa? Langsung pencet ini. Ini kan. Kau pencet itu dulu atas. Charles. Mana? Ini. Resume. Itu itu. Tapi belum. Coba ini. Iya nanti baru munculin. Jom baca saya Jom. Ini kan. Langsung lihat, langsung duduk.
Gak usah tidur. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sosial. Yang pertama, mengapa orang-orang pada zaman Alkitab kadang-kadang menabur abu di atas kepalanya? Yang kedua, mengapa dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3 Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau." Yang ketiga, mengapa Yusuf bersyukur sebelum menemui Firaun? Yang keempat, apa arti penting perjanjian garam? Dan yang terakhir, mengapa Yesus mengatakan kepada para muridnya agar tidak menyalami siapapun di tengah jalan? Jadi, yang pertama, mengapa orang-orang pada zaman Alkitab kadang-kadang menabur abu di atas kepalanya? Di dalam Alkitab Ayub 2 ayat 12 dikatakan, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka menggoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Dan yang kedua, mengapa dalam Maleakhi 2 ayat 1 Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3 Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau." Jadi artinya adalah bahwa ada dua penjelasan yang mungkin. Salah satu adalah bahwa di timur dekat pada zaman kuno orang menggunakan kata kasih dalam surat wasiatnya untuk menunjuk kepada orang yang dipilih untuk mewarisi rumahnya, dan dia akan menggunakan kata benci untuk dimaksudkan penolakan secara hukum terhadap klaim lawan. Dan yang ketiga, mengapa Yusuf bersyukur sebelum menemui Firaun? Jelas di kitab Kejadian 41 ayat 14, tidakkah norma bagi orang-orang Ibrani untuk mempunyai jenggot? Kebiasaan Mesir adalah tidak memelihara jenggot, sehingga Yusuf hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku di negara itu. Dan yang keempat, apa arti penting perjanjian garam? Jadi di dalam kitab Bilangan 18 ayat 19 dan 2 Tawarik 13 ayat 5 tidak diketahui bagaimana cara garam membuat perjanjian, tetapi fakta bahwa garam adalah zat pengawet tampaknya menandakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menginginkan agar persahabatan mereka berlanjut. Dan yang kelima, mengapa Yesus mengatakan kepada para muridnya agar tidak melayani siapapun di tengah jalan. Jadi di dalam Lukas 10 ayat 4, alih-alih menghancurkan sikap antisosial, Yesus sedang menghancurkan agar mereka tidak menunda-nunda dalam melaksanakan misi mereka. Jadi di sini dikatakan dalam melaksanakan misi, pemberian salam akan memakan waktu lama karena orang-orang yang saling memberikan salam harus membungkuk beberapa kali, mengulang-ulang salam mereka dan kemudian membicarakan masalah-masalah sehari-hari. Terus selanjutnya, yang terakhir, sejauh apakah ayat-ayat di dalam Alkitab dibatasi oleh kultur? Jadi contohnya, singkatnya dari permanen
atau huruf P, atau singkat huruf sementara atau huruf S. Yang pertama, melayani satu sama lain dengan cium kudus. Di dalam Roma 16 ayat 16 dikatakan, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi ini artinya kita saling menghormati dengan mengasihi adalah kata kuncinya dalam membangun, memelihara relasi apapun. Dan yang kedua, dibaptis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Panik banget lucu. Tinggal ini. Ntar ya. Enggak, baca-bacanya aja ini, contoh bacanya. Udah nggak usah baca semuanya. Ini cuma dibaca ini yang PS itu. Iya. Nanti kan udah selesai kesimpulan berikut tuh habis itu kita semuanya kayak biar muka kita koneksi semua cuy. Kan udah tulis terima kasih. Ini nanti baca aja nih ya. Ini sendiri Oh, enggak. Enggak begitu. Enggak, ini salah. Ini bahasa begitu. Ya. Satu, Ya siapa dong? 2, 3. Awas. Oke, yang kedua dibaptis. Jelas dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 38. Dan yang ketiga, saling mencuci kaki satu sama lain. Di dalam Yohanes 13 ayat 14. Jelas dikatakan di situ. Dan yang terakhir, berjabat tangan tanda persekutuan di Galatia 2 ayat 9. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Yosafat. Ini udah. Jadi dapatkan di sini. Ini yang terakhir ya? Iya. Ini sudah terakhir. Makasih. Gua aja yang bilang. Udah. Simpul. Gak mau semua ini terus. Boleh diam? Udah. Oke. Demikian hasil presentasi kami dan kami akan memberikan kesimpulan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam materi kami ini meliputi pemahaman bahwa Alkitab ditulis dalam konteks budaya yang berbeda dan bahwa pembaca modern harus berusaha memahami teks tersebut dalam konteks aslinya. Selain itu, materi kami ini juga menekankan pentingnya menghindari ketidaksesuaian, yaitu menafsirkan teks Alkitab dengan menggunakan pemahaman modern yang tidak sesuai dengan konteks aslinya. Nah, dengan menjembatani kesenjangan budaya ini, teman-teman diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Alkitab dan menerapkannya secara relevan dalam kehidupan mereka saat ini. Demikian dari kesimpulan materi kami pada hari ini, dan kami akan mengakhirinya dengan mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terus gimana? Bisa di-save dulu nggak? Kirim Ini langsung stop share ya? Iya, kirim di GCR Aku belum stop share dari tadi kami ngomong. Oh iya, stop share. Ini. Udah. Sunscreen ya, stop. Stop ini udah. Stop share. Iya. Tersimpan nggak dia? Langsung keluar aja. Langsung aja. Ini dong. Enggak lah.